Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pelajaran tentang panduan hukum tajwid. Kemarin kita sudah mempelajari tentang bab nun sukun dan tanwin, yaitu tentang hukum izhar. Sekarang kita akan mempelajari tentang idgham bi gunnah. Tapi sebelumnya kita ulang dahulu sebentar tentang idhar. Idhar adalah bacaan yang jelas tanpa dengung. Kaidahnya, jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan hamzah, ha, kha, ain, ghain atau ha, maka dibaca jelas tanpa dengung. Dan huruf idhar di sini ada 6. Alif atau hamzah, ha, kha, ain, ghain dan ha. Rumusnya, bacaan tersebut jika dibaca idhar jelas adalah jika nun sukun bertemu dengan huruf alif, ha, kha, ain, ghain, dan ha. Begitu pula dengan tanda baca seperti ini. Tanda baca dengan dhammah tanwin, fathah tanwin, dan kasroh tanwin bertemu dengan huruf ini. Sebagai contohnya, ghusaan ahwa di sini dibaca an karena fathah tanwin bertemu dengan alif. Fathah tanwin bertemu dengan alif, maka dibaca idhar jelas tanpa dengung. Contoh yang kedua, min ain. Min di sini nun sukun bertemu dengan ain, dibaca jelas idhar. Ini rumusnya, nun sukun bertemu dengan ain, maka dibaca dengan jelas. Sekarang kita akan membahas tentang hukum idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah, kaidah dan cara bacanya adalah jika nun sukun atau tanwin bertemu ya, nun, mim, atau waw, maka dibaca lebur dengan dengung. Ini rumusnya. Huruf idgham bi gunnah ada 4. Ya, nun, mim, dan waw. Rumusnya, jika nun sukun bertemu dengan ya, nun, mim, dan waw. Begitu pula dengan ini, tanda baca dhammah tanwin, fathah tanwin, dan kasroh tanwin bertemu dengan keempat huruf ini. Langsung saja kita ke contoh biar agar lebih mudah memahaminya. Contoh yang pertama, wujuhui yauma idzin. Wujuhui yauma idzin. Di sini ada hui, ada dhammah tanwin bertemu dengan huruf ya. Dhammah tanwin bertemu dengan huruf ya, maka dibaca lebur. Wujuhui yauma idzin, bukan wujuhun yau, itu salah. Karena di sini ada tanda tasdid. Ya, di sini ada tanda tasdid. Jadi bacanya lebur. Contoh yang kedua, mimmain, dibaca mimmain, bukan min main, itu salah. Nun di sini bertemu dengan huruf mim. Ini rumusnya, nun sukun bertemu dengan huruf mim, maka nun di sini lebur ke dalam mim. Bacanya langsung mim main, bukan min main, itu salah. Sekali lagi biar lebih paham. Contoh bacaan idgham bi gunnah. Rumusnya adalah jika nun sukun bertemu dengan ya, nun, mim, dan wawu. Begitu pula tanda baca dhammah tanwin, fathah tanwin, dan kasroh tanwin bertemu dengan huruf ini. Contoh yang pertama, wujuhui yauma idzin. Di sini dibaca hui, hak di sini lebur dengan ya. Dhammah tanwin di sini lebur dengan ya, bukan hun, tapi hui, ya hui yauma idzin. Karena di sini dhammah tanwin bertemu dengan huruf ya.
maka berlaku hukum idgham bigunah di sini. Contoh yang kedua, mim ma'in. Nun di sini melebur dengan mim karena nun sukun bertemu dengan mim, maka berlaku hukum bacaan idgham bigunah di sini. Berikutnya ada sedikit tambahan tentang idgham bigunah. Keterangannya, hukum idgham bigunah ini berlaku dengan syarat nun sukun atau tanwin berada dalam kata yang berbeda dengan keempat huruf idgham bigunah itu. Jika nun sukun atau tanwin berada dalam satu kata yang sama dengan keempat huruf idgham bigunah itu, maka dibaca jelas izhar tanpa lebur. Dalam hal ini di dalam Al-Quran terdapat 4 kata sebagaimana dicontohkan di samping ini. Maksudnya hukum idgham bigunah ini berlaku dengan syarat nun sukun atau tanwin berada dalam kata yang berbeda dengan keempat huruf idgham bigunah itu. Ini contohnya. Ini berada dalam kata yang berbeda, putus di sini, tidak nyambung. Maka berlaku hukum idgham bigunah. Antara ha dan ya ini putus, berbeda. Begitu pula ini antara nun sukun dan mim, sini berbeda kata, nggak nyambung. Kalau di sini ini dibaca izhar jelas, karena huruf idgham bigunah tersebut berada dalam satu kata antara nun sukun dan wawu. Ini satu kata dan nyambung. Jadi hukum idgham bigunah di sini tidak berlaku. Ini berlaku hukum izhar. Dibaca dengan jelas tanpa lebur. Dibaca seperti ini. In wa nun jelas. Bukan qiwa, bukan, tapi in wa nun. Karena di sini berada dalam satu kata yang sama antara nun dan wawu bersambung di sini. Begitu juga ini sin wa nun berada dalam satu kata yang sama antara nun sukun dengan wawu. Maka di sini berlaku hukum izhar, dibaca jelas tanpa lebur. Begitu juga ini bunyanun antara nun sukun dan ya. Ini berada dalam satu kata, nyambung. Maka di sini berlaku hukum izhar, dibaca jelas tanpa lebur juga. Begitu juga ini dunya, bukan duya tapi dunya. Karena di sini nyambung antara nun sukun dan ya, maka berlaku hukum izhar di sini, dibaca jelas tanpa lebur. Perbedaannya adalah jika bacaan tersebut dibaca idgham bigunah, syaratnya di sini berada beda kata, berada dalam kata yang berbeda, yaitu putus, berada dalam kata yang berbeda. Antara rumus ini dengan ini berada dalam kata yang berbeda. Dan di sini ada tasdidnya. Dan jika dibaca izhar, rumus tersebut berada dalam satu kata yang sama. Contohnya ini, nun dan wawu berada dalam satu kata yang sama, gandeng, nyambung. Dan ini dibaca izhar, jelas. Demikian pelajaran hari ini tentang idgham bigunah. Semoga bisa dipahami dan semoga bisa bermanfaat buat kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.